Jadi bagaimana ini saudara-saudara? Bagaimana ini masa depan Erick Thohir ini? Apakah boleh memimpin PSSI bersamaan dengan Menpora atau dia harus mundur saudara-saudara? Silahkan. Kalau saudara-saudara ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar. Jangan gaduh, jangan berisik, jangan bertengkar. Karena ini ada dua interpretasi tentang statuta FIFA di pasal ke-15 ayat C dan pasal ke-2 ayat 2 saudara-saudara. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Singapura, Australia, Wakanda, Gunung, negara api, negara angin, negara air, negara dungeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, sejujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 dan tidak lebay, baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Minister of Sport, Youth and Sport, saudara-saudara, Republik of Indonesia pada hari Rabu, saudara-saudara, tanggal 17 September 2025 di Istana Negara di Jakarta, saudara-saudara. Sekarang muncul pertanyaan yang cukup menarik, saudara-saudara. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan nasib PSSI? Karena ya seperti yang saudara-saudara tahu, PSSI dipimpin oleh Erick Thohir dan sekarang Erick Thohir ditarik untuk menjadi Menpora. Ini adalah dua organisasi yang urusannya sama, sepak bola, olahraga, saudara-saudara. Kalau kemarin sebelum ini Erick Thohir adalah Menteri negara BUMN, badan usaha milik negara, apa istilahnya, own state company, ministry. Itu tidak ada sesuatu yang mengganjal saudara-saudara, karena itu dua hal yang berbeda. Walaupun dia rangkap jabatan, itu adalah dua hal yang berbeda. Justru dengan dia menjadi Menteri BUMN itu, Erick Thohir membantu sekali pendanaan PSSI dengan sponsor-sponsor dari perusahaan-perusahaan BUMN untuk tim nasional Indonesia. Kita lihat misalnya Freeport, misalnya Bank Mandiri, kemudian Liga, ada BRI di situ, ada Pegadaian di Liga 2. Jadi itu keuntungannya di situ. Tapi sekarang ini dia ditarik menjadi Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan yang urusannya adalah olahraga. Salah satu bidangnya adalah PSSI. Ini akan menimbulkan kerancuan, bisa dibilang kerancuan, keunikan juga bisa, keanehan juga bisa, hal yang cukup ya gimana gitulah saudara-saudara. Bayangin aja nanti Erick Thohir, Menpora, mengucurkan dana untuk PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir. Jadi Erick Thohir menandatangani bantuan dana untuk Erick Thohir. Nah, kayak begitu itu kan menimbulkan kerancuan karena ini adalah objek yang sama, dan ini juga berdasarkan statuta FIFA ini juga multi interpretasi saudara-saudara. Ada sebagian orang mengatakan gak masalah, ada pihak lain yang mengatakan bahwa ini melanggar dan ini berkonsekuensi buruk. Nah, ini menimbulkan perdebatan lah saudara. FIFA saudara-saudara, aturannya adalah tentang intervensi pemerintah. Itu sebenarnya ada saudara-saudara, ada di statuta FIFA di artikel 2 pasal 2 ayat 2 dan pasal 15 butir C saudara-saudara. Di situ jelas sekali FIFA menunjukkan bahwa
melarang segala bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan asosiasi sepak bola anggotanya untuk memastikan otonomi dan independensi olahraga. Aturan itu tercantum dalam Statuta FIFA khususnya pasal 2 ayat 2 dan 15 butir C yang menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh ikut campur dalam proses pemilihan atau komposisi badan asosiasi anggota. Pelanggaran seperti pengambil alihan badan sepak bola nasional oleh pemerintah dapat mengakibatkan sanksi berat termasuk penangguhan kompetisi. Ya, Indonesia pernah ini. Pernah dulu kan di-ban seperti ini, saudara-saudara. Jadi, tetapi itu juga interpretasi, saudara, interpretasi masing-masing orang. Nah, di pasal yang dimaksud pasal 2 ini, saudara, 2 ayat 2 ini disebut situ spesifik tentang larangan intervensi itu meliputi proses pemilihan, kemudian aturan. Jadi pemerintah memaksakan aturannya ke dalam organisasi sepak bola. Sementara di di artikel 15 itu, saudara-saudara, itu yang tujuannya dari larangan ini adalah untuk memastikan bahwa independensi dari organisasi olahraga khususnya PSSI khususnya sepak bola dari tidak boleh adanya intervensi politik, karena bagi FIFA intervensi politik dari pemerintah itu sangat berbahaya, dapat mempengaruhi prestasi olahraga, dapat mempengaruhi pembinaan olahraga, dan FIFA tidak ingin olahraga itu digunakan, sepak bola khususnya itu tidak ingin digunakan untuk kepentingan pencitraan politik pemerintah dimanapun itu di seluruh dunia. Tahu ya, saudara-saudara, di negara lain apakah ada kasus seperti ini? Ketua PSSI yang masih aktif menjabat kemudian ditunjuk menjadi menteri olahraga. Nah, ketua asosiasi sepak bola yang masih aktif menjabat, bahkan ini kan baru nanti sampai 2027 kalau nggak salah, Erick Thohir kan dia baru menjabat 2023, jadi masih sekitar 2 tahun, saudara-saudara. Itu apakah ada di negara lain? Saya nggak tahu, tetapi pernah ada kasus contoh di Qatar, saudara-saudara. Di Qatar itu tahun 2023 dan 2024 itu Presiden Asosiasi Sepak Bola Qatar namanya Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani itu ditunjuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga Qatar. Sama Qatar, Ministry of Youth and Sport Qatar. Bedanya, saudara-saudara, bedanya Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani ini sudah terlebih dahulu menyerahkan posisi ketua umum PSSI-nya Qatar Football Association QFA itu pada Yazid Rashid Al Buenin itu pada bulan Juni 2023. Jadi ini tampaknya dia sudah tahu bakal ditunjuk menjadi menteri Menporanya Qatar. Dia sudah tahu sehingga dia meletakkan jabatan itu pada Juni 2023, sementara pada Januarinya, Januari 2024, saudara-saudara, tahu hanya 6 bulan setelah dia berhenti dari Asosiasi Sepak Bola Qatar, Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani ini ditunjuk menjadi Menteri Olahraga di Qatar, Minister Youth and Sport. Nah, jadi ini kasusnya berbeda dengan kasusnya Erick Thohir, saudara-saudara. Kalau Erick Thohir kan nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba mendadak. Tadinya rumornya pengganti Dito Aryo Tejo itu ada sejumlah nama, seperti misalnya artis Raffi Ahmad, kemudian ada Moreno Suprapto, mantan pembalap, kemudian ada lagi muncul anggota DPR Rahayu Saraswati, Putri Komarudin, macam-macam lah, saudara-saudara. Tetapi secara mendadak ini tiba-tiba tanpa sepengetahuan, tanpa diduga, justru Erick Thohir yang dipercaya menjadi Menpora. Prioritas respon dari penunjukan Menpora ini ya, mereka optimistis lah, saudara-saudara, dengan prestasi olahraga Indonesia di bawah Erick Thohir. Karena Erick Thohir ini memang paham roadmap olahraga itu, dia paham betul, dan pengalaman dia, jam terbang dia, memang dia udah paham lah, dia pergaulan internasional, dia presiden Inter Milan, dia anggota FIBA, anggota IOC, kemudian ya sayangnya aja di AFC kita nggak punya wakil.
Di FIFA kita juga nggak kenal punya wakil. Dia kenal dengan Gianni Infantino, dia kenal dengan banyak sekali. Jadi secara olahraga ini memang keputusan Prabowo menunjuk Erick Thohir untuk menjadi Menpora itu tepat, saudara-saudara, tepat kan. Dan selama menjadi ketua umum PSSI kan juga kita lihat kan Indonesia dibanjiri oleh pemain-pemain naturalisasi. Tapi ya kita nggak tahu nanti apakah dia akan menerapkan program yang sama di olahraga. Di olahraga lain, kalau itu yang dilakukan ya kasihan nanti pembinaan bisa berhenti. Tetapi ya sebagai crash program, sebagai langkah instan ya itu bagus lah sudah. Dan prestasinya juga lumayan kan. Piala Asia kita lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. U23 kita dapat SEA Games untuk pertama kalinya sejak 1991. Kita lolos ke semifinal. Piala Dunia U17 kita lolos tanpa status tuan rumah. Kemudian yang timnas senior. Timnas senior kita sebentar lagi lolos ke Piala Dunia kalau Tuhan mengizinkan Indonesia mengalahkan Arab Saudi dan Irak. Terlepas dari kontroversi pemecatan Sintayong, pergantian Sintayong dengan Patrick Kluivert, tetapi fakta objektif menunjukkan bahwa prestasinya Erick Thohir di sepak bola, di olahraga itu jauh lebih bagus dibanding di bidang lain ya. Saya nggak tahu di urusan BUMN kayak apa, saya nggak paham. Itu urusan politik, tapi fakta di olahraga itu memang ahlinya lah, saudara-saudara. Jadi perdebatan dari banyak orang itu ya tentang status dia sebagai ketua umum PSSI dan Menpora ini ya. Ini yang menjadi ramai diperbincangkan dan ini akan kita tunggu dalam beberapa hari ke depan, mungkin minggu, bulan kita akan lihat bagaimana masa depan ini akan seperti apa. Karena ini benar-benar terjadi apa istilahnya itu? Perdebatan sudah ada sebagian pihak menyatakan nggak masalah, tetapi ada pihak lain yang menyatakan ini tidak boleh. Jadi semuanya kita serahkan kepada FIFA. Nanti hakimnya FIFA. FIFA bagaimana guidance-nya? Arahannya kepada Erick Thohir gimana? Apakah PSSI harus menggelar pemilihan lagi atau bagaimana? Atau dia tetap mengizinkan Erick Thohir? Ya itu nanti kita lihat ke depannya, karena ini yang penting sekali. Dan kalaupun pada akhirnya Erick Thohir akan tidak diizinkan untuk merangkap jabatan, ya kita akan lihat lagi kira-kira penggantinya siapa. Apakah otomatis Zainuddin Amali atau Ratu Tisa sebagai wakil ketua umum 1, wakil ketua umum 2 untuk naik jabatan, atau bagaimana? Atau akan ada kongres luar biasa lagi? Kalau ada kongres luar biasa lagi KLB, ya berarti akan muncul, bisa jadi orang baru lagi akan muncul dengan program baru, dengan wajah baru, dengan pendekatan yang baru, yang mungkin saja sama sekali berbeda, atau bahkan ketika Zainuddin Amali atau Ratu Tisa Destria itu naik, itu juga mungkin saja akan ada pendekatan baru, pendekatan berbeda, bisa lebih bagus, bisa semakin jelek, kita nggak tahu. Jadi pada intinya ini kita akan menunggu keputusan FIFA terkait Erick Thohir. Tetapi ya menurut saya ya nggak tahu ya saya ya saudara-saudara, tapi ya kita serahkan aja pada FIFA. Apapun yang dikatakan FIFA itu ya harus kita terima, nggak usah berdebat. Saudara-saudara, sebenarnya kita pernah punya contoh Zainuddin Amali, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara ingat 2023 Zainuddin Amali adalah Menpora kan? Menpora dia, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Kemudian dia ikut pemilihan PSSI, pemilihan pengurus PSSI, dan dia terpilih. Kalau nggak salah terpilih atau bagaimana lah, saya nggak tahu drama-drama politiknya kayak gimana. Tetapi kemudian dia terpilih menjadi wakil ketua umum PSSI bersama dengan Ratu Tria Destria. Dan kemudian Zainuddin Amali mengambil keputusan untuk mundur dari Menpora, karena ya mungkin dia tahu kan itu 2023, 2024 ada pemilu. Bisa jadi dia pemilu nanti dia nggak akan jadi Menpora lagi. Sementara kalau dia jadi ketua PSSI, dari wakil ketua umum PSSI kan 2023 sampai 2027. Mungkin saya nggak tahu ya Pak ya, mohon maaf kalau saya salah. Tetapi itu faktanya seperti itu. Zainuddin Amali kemudian memutuskan mengundurkan diri sebagai Menpora, dan kemudian digantikan oleh Dito Aryo Tejo, saudara. Itu sebenarnya kita sudah punya pengalaman seperti itu. Dan bagi saya sebenarnya ada bagusnya Pak Erick ini memilih salah satu. Apakah dia akan fokus ke sepak bola saja atau
Menpora. Kalau dia mundur dari Menpora ya kasihan Presiden Prabowo sudah menunjuk dia. Tetapi kalau dia berarti harus mundur dari PSSI. Kalau dia mundur dari PSSI ya nggak tahu nasib sepak bola Indonesia ke depan akan seperti apa. Kalau kita mendapatkan orang yang sama atau lebih bagus mungkin akan baik. Tetapi kalau hasilnya ternyata orang-orang seperti Lanyala Mataliti atau Nurdin Halid atau Johar Arifin Husin, kan nanti yang terjadi konflik lagi sudah, atau orang-orang politik yang dititipkan ke PSSI kan ya makanya itu kita tunggu aja saudara-saudara, kita tunggu aja dalam beberapa waktu ke depan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Jauh amat ya saudara. Ya pokoknya itulah tadi kita sudah perbincangkan dari Kepulauan Malvinas sampai Kepulauan Faroe. Hari ini tadi saudara-saudara, hari ini tadi kita membahas masa depan PSSI, masa depan sepak bola Indonesia, masa depan tim nasional Indonesia setelah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sebagai Menpora, Minister of Youth and Sport. Jadi, dan ini menimbulkan kebingungan, menimbulkan kerancuan, menimbulkan masalah baru karena status Erick Thohir sebenarnya adalah Ketua Umum PSSI. Nah, dan ini bagaimana Erick Thohir sendiri menyerahkan sepenuhnya keputusan soal posisinya di PSSI itu kepada FIFA. Dia minta arahan FIFA bagaimana baiknya kalau nanti ternyata FIFA akan FIFA meminta dia melepas, dia pasti akan lepas saudara-saudara. Dan kalau dilepaskan berarti penggantinya Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali atau Ratu Tisa, kecuali nanti ada kongres luar biasa. Tetapi kalau tidak, kalau ini bisa jalan ya dia akan jalan. Tetapi kalau ini jalan juga aneh juga saudara-saudara. Bayangin Menpora mengeluarkan dana untuk PSSI, Erick Thohir memberikan duit kepada Erick Thohir. Nah, ini kan agak rancu juga ya. Mungkin saja nanti ada perwakilan, tapi ini agak rancu juga karena ini adalah Menteri Olahraga yang mengurusi olahraga. Beda kemarin kasusnya ketika dia Menteri BUMN. Dia BUMN nggak ngurusin olahraga. Bahkan ketika dia menjadi Menteri BUMN, State Owned Company Minister, itu dia banyak membantu sepak bola Indonesia dengan BUMN itu menjadi sponsor. Misalnya Bank Mandiri sponsor tim nasional, Freeport, kemudian Liga, BRI, Pegadaian itu jadi sponsor. Jadi itu tidak ada masalah karena itu dua jabatan yang berbeda. Dua jabatan yang berbeda, Menporanya berbeda, ketua. Tapi ini sekarang ketua PSSI-nya sama, Menporanya sama. Ini bagaimana? Dalam statuta FIFA di artikel 22.2 pasal 2.2 pasal 2 ayat 2 dan pasal 15 ayat C itu sudah memang di situ dijelaskan FIFA melarang segala bentuk campur tangan pemerintah dalam urusan asosiasi sepak bola anggotanya untuk memastikan otonominya. Tetapi di situ yang dimaksud itu sudah dijelaskan. Misalnya pemerintah tidak boleh menunjuk ketua PSSI-nya, tidak boleh mengintervensi lah, pokoknya mengambil alih kekuasaan itu. Nah, ini masalahnya sekarang ini ada dua interpretasi. Interpretasi pertama orang mengatakan bahwa boleh, kedua itu tidak boleh. Nah, ini yang bagaimana? Di negara tetangga itu pernah ada Qatar. Qatar itu ketua PSSI-nya Qatar, F. Ahmad bin Khalid bin Ahmed Al Thani itu ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga sama, tetapi dia berhenti dulu sebagai ketua Qatar Football Association, kemudian baru ditunjuk sebagai Menteri Olahraga. Digantikan waktu itu 2023 saudara-saudara, itu digantikan oleh Jasim Rashid Al-Bueni. Nah, tetapi kan ini kasusnya berbeda. Ya kita lihat saja nanti ke depannya akan seperti apa saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf.
Namanya juga gadungan, saudara-saudara, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang aktif. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih konyol, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!